demikian. Kenapa diperingati peringatan Maulid Nabi setiap tahun? Coba, negara kita tidak pernah lupa memperingati hari ulang tahun 17 Agustus, ya kah? Padahal ada ingat upacara bendera lah di lapangan Murjani, kada pernah kada ingat, ya kan? Memperingati hari pahlawan, tepat hari ini 10 November hari pahlawan, main terus tembak di daerah pemakaman, diperingati setiap tahun, ya kan? Kemudian lagi memperingati hari lahir anak-anak bubuhan pian lain, anak kita, anak bubuhan pian, hari ulang tahun, ya kan? Amun bubuhan pian diperingati hari ulang tahun bubuhan pian lah nang umur 60-an. Ibu Agong memperingati lah hari ulang tahun anak pian, hari ulang tahun pian diperingati lah. Paling anak-anak nang umur 10 tahun ke bawah, ya kan? Nah, itu diperingati meriah di dalam rumah, macah balon, apa maniup lilin segala peringati. Kada pernah kada ingat hari ulang tahun negara, hari-hari besar negara, hari nasional, ada lagi hari ibu, hari santri, diperingati setiap tahun, kada pernah lupa. Padahal negara, anak-anak kita sudah pastilah bisa membantu selamat di akhirat. Belum pasti. Lebih lagi kita memperingati orang yang menyelamatkan kita, orang-orang yang insya Allah akan membantu seluruh umatnya, yaitu memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus lagi. Kalau perlu setiap bulan diperingati, cuma khususnya setiap bulan Maulid, ya. Hadirin ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kada di TK, di sekolahan, di masjid, di rumah, di aula, di kantor-kantor memperingati peringatan Maulid karena mengambil keberkahan daripada acara tersebut. Cuma diingat juga peringatan yang ada berkahnya itu, yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama dulu, kada bercampur lelakian bibinian, kada baca laki bibini. Kalau misalnya di situ lakian bibini bergabung duduk pada desakan, itu kada mengundang Nabi hadir namanya, ya kan? Kalau ada darurat, misalnya Ustadz Firman tadi mengamira, ada apa sih di situ duduk bubuhan nang kakamben kuning belakang tuh, ada apa? Karena sini mengamira ulun cara di sini ka ulun ada hajat guru duduk di sini karena guru pimpinan majelis ada hajat. Tapi kalau kada ada hajat kada boleh. Kada turun rahmat di situ, walaupun diperingati sebesar apapun, kada bakal turun rahmat. Bahkan mengundang murka Allah Taala. Kemudian lagi maulidannya, ada juga maulid ini sekarang banyak viral di daerah Jawa lah, kita lihat di YouTube tuh. Maulid apa? Maula ya bejuget Maula ya bejuget kayak dangdutan. Ya menjuget biasa, emang goyang-goyang awak supaya kadang tok ada masalah. Bejuget lakian binian ada bercampur yang Maulidnya kayak itu tuh, kayaknya mau ibu-ibu aku nah kayak itulah. Seki bapak-bapak wempian campur kayak itu. Nah, kejugetan itu bukan mengundang keberkahan di Maulid, mengundang murka dan laknat Allah Taala. Bukannya Nabi senang, bahkan Nabi marah, ya kan? Hadirin ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitab beliau. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani itu beliau adalah gurunya daripada guru-guru kita. Di antara murid beliau Ustadz Fahmi Zamzam Yasin. Kalau lulusan pondok beliau di Mekah dahulu, ini beliau sudah wafat, ya kan? Rahimahullah taala, beliau sudah wafat. Setiap murid beliau yang pulang kampung nih, kalau mau mondok di pesantren sini nih, setiap yang sudah lulus alumni dijulungi duit duit biasa mulai pesantren. Nah, yuk. Yang alumni nih pulang ke mana? Ke Indonesia duit 500 juta, ulah pun pesantren, mengajar di sana. Itu cuma didikan beliau luar biasa. Ada sedikit salah, catok
cakruan tongkat, kemana-mana bawa tongkat, wah jatuh, ada salah-salah dikit jatuh keras, tapi kerasnya jatuh bukan menyakiti, untuk mendidik, ya. Hanya di pondok pesantren, misalnya anak ya ada mengadu kenapa dicatuk, jangan marah, kenapa, itu mendidik, bila kadang itu bisa maca, ya kan. Ada ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau menukil di dalam kitab beliau bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu sudah diperingati oleh sahibul Maulid sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, beliau. Tapi dengan cara apa beliau memperingati? Bukan dengan salawatan, misalnya bukan dengan mengadakan ini, kadang misalnya beliau masih hidup. Dengan cara apa? Aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa di hari Senayan ke Senin kah? Di hari Senin. Gitu. Puasa di hari Senin. Kenapa? Ditanya orang, Nabi puasa sunnah setiap hari Senin. Karena kata beliau, saya senang dengan hari kelahiranku. Maka kata para ulama, di situ kita peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan di setiap tahun, itu karena kita mengambil daripada perkataan beliau itu, salah satunya yaitu diadakan majelis Maulid karena Nabi sendiri mengadakan peringatan Maulid. Ya, siapa yang kada gembira, ya kah lahir anak, ya bubuhan pian ya, siapa yang kada gembira, mahadahadang berapa tahun belum berisi anak, pasalnya anak gembira, ya kah? Itu juga Rasulullah SAW hadir ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia yang saat itu belum ada orang-orang yang baik, belum ada orang-orang yang berilmu, berakhlak yang sangat bagus. Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paman Nabi Abu Lahab, kita sering dengar ceritanya. Kenapa diulang-ulang? Karena Al-Qur'an sendiri di situ ada orang dibaca, setiap baca Quran pasti terbaca itu, kalau habis satu khatam pasti terbaca surah Al-Lahab. Itu diulang-ulang juga di Al-Qur'an situ. Nah, paman Nabi Abu Lahab ini badang sanak. Siapa yang dapat lembar 10.000 rupiah? Rasanya pertanyaannya tahun dulu nggak pernah juga di duitnya ambilan Ibu Agong. Kalau kena duit tewas jadi panitia. Baru paikong dang sanak Abu Lahab lalakian dan baru paikong bibinian. Siapa yang dapat? Lumayan beli pulsa. Ayo, siapa dapat? Kadang dapatnya. Hah? Buka Google. Ya kan beli bantuan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 bisa dah. Abu Lahab paman Nabi benang sanak 10 kelalakian. Kita masuk Sayyidina Abbas, ya kan? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Talib, itu paman Nabi. Abu Lahab termasuk, ada jawab, dan 6 orang lainnya, orang kena hafal namanya, dan bertiga bibinian. Jadinya berapa jumlahnya? 10 tambah 3, 13 orang bahari lah, banyak ada takutan. Wah, ini takutan ngongkos saja, kayak apa caranya? Anak 2 cukup ya. Ya takutan ngongkos si anak, ya kan? Pian sendiri sampai ke Tuhan, siapa ngongkos sih? Hah? Allah Ta'ala. Anak pun seberapa banyak apapun anak, pasti ada yang ngongkos sudah. Setiap ada yang lahir pasti ada rezekinya ditulis Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Ya ada. Hah? Mbak anak berdua macal dua-duanya, ayo kuitannya kada sakit hati lah. Mbak anak 5 macal bertiga, masih ada berdua harapan. Masuk ke pesantren alim menyadarakan macal tadi hampir sudah. Nah, Abu Lahab setiap diriwayatkan setiap hari Senin Allah Ta'ala ringankan siksa. Tapi siksa juga cuma ringan, yaitu keluar diriwayatkan di dalam kitab itu
keluar air di jari-jari beliau untuk minum sedikit misal, diringankan. Itu kenapa beliau diringankan? Diringankan Allah Ta'ala siksa setiap hari Senin, karena kata beliau, saya waktu keponakan saya yaitu Abdullah banak Nabi Muhammad, saya gembira, saya bebaskan budak. Jadi orang Bahari itu gembira, saking gembiranya membebaskan anak buah. Wah, membebaskan binatang. Mungkin kalau kita sekarang ini saking gembiranya kita bersalamatan, ya kalah, bersedekah. Saking gembiranya tidak nih. Anak kemanakan lahir gembira, yuk kita akikahi, kita undang sebertanda. Itu juga Abu Lahab, orang kafir cuma ada beriman, ya kan? Hidup zaman namun cuma ada beriman, diringankan siksa. Itu satu kali seumur hidup gembira dengan lahir Nabi. Apalagi kita setiap tahun memperingati, di mana-mana kita hadir, ada majelis maulid hadir. Nah, itu lebih lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan fasilitas nanti di akhir berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Siapa yang suka sesuatu, ya kah? Yang menyukai sesuatu mesti ya banyak menyebut namanya. Man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu, aksara min dzikri, mestinya memperbanyak. Aksara ismu tafdhil, lebih yang memperbanyak menyebutnya. Pian saat nyokulahkan anak misalnya ditarim, ya, ditarim di Hadramaut. Pian senang lawan anak tadi. Mesti pian sering kemana-mana, pian ilang kemana-mana, pian ke keluarga pasti nyebut nama anak tuh. Orang menyebut nama anak-anak orang di sana, kita nyebut nama anak-anak kita juga karena kita senang, ya kan? Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, sering menyebutnya. Ngapa? Kita nih suka dengan sesuatu, hendak makan apa, ya kan? Pasti kita hendak sering menyebutnya. Abahnya ulun anak makan sama angka, ngidam sama angka aja misalnya, pas anaknya habang muha. Ya kan? Ulun ngidam pupur ya, anaknya putih 2 cm pupur tapi. Nah, man habasyan mesti ya banyak mengujuk sesuatu. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita harus banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan, ini bawa cerita aja lah. Diceritakan bahwasanya mun ulun lah cerita rumah tangga kada Allah, ya, tatahan banyak guru aja paham lagi. Masalah diceritakan salafus saleh dahulu Muhammad bin Sa'id, beliau sebelum tidur mengamalkan salawat, mengamalkan membaca salawat setiap kali. Kada disebutkan berapa, yang jelas banyak, mungkin 100 atau 1000 kali sebelum guring, ya kan? Maka orangnya berdua aja, 2 laki bini aja di kamar nih. Mama kan pokoknya sebelum guring mesti bersalawat. Sebelum guring bersalawat. Misalnya sebelum guring nih